Biasa ben anu timah. Nah, kenapa Pak kalau timah? Timah ini harga tuh lumayan. Ah, Kalau ikan tuh kan sekarang ini ikan tuh ada paling full udah dapat 100. Kalau timah ini sekarang ini lebih ada 100 lebih. Di pantai 100 lebih. Berarti penghasilan timah lebih bagus daripada nelayan Pak. Nah, bagus nelayan anu timah ya. Oh. Ya nelayan tuh orang kampung kami tuh banyak nelayan tapi apa tidak hasil timah terus. Jadi orang tuh ada yang nelayan juga, ada yang sambil nelayan sambil timah. Ada timah. Tahu Lumbang ini kan ada pagi, ada timah. Tapi bapak ini lah usia lanjut enggak. Oh, Pak, benar Pak, capek. Tidak jadi lagi. Ya, jadi timah batanya lah. Apa ada enggak Pak ngaruh Pak? Ini kan tambang timah laut nih Pak. Nah, ada enggak pengaruh berkurang kayak penghasilan Bapak sebelum nelayan tuh? Jadi ya tetaplah hasilnya. Tetaplah ada ini. Di sawah dia taruhannya Pak Malam lah kan. Sana tuh orang tuh kadang-kadang jatuh. Kayak apa yang rumah lah ada kalau ada hasil tuh ya ada pernah tak tahu. Itulah bapak dulu tuh pertama nelayan. Dan nelayan ngojek, habis itu ngojek tuh kita usia laranya dia bisa lagi jadi mah pinggir lah. Pak, susah ekonomi ya Pak. Kok asal kita kesenangan kita tuh. Di pari bapak sana pernah bapak di dapat OTN sebenarnya bapak tapi bapak pernah mesin 5 PK bukan mesin besar kecil Pak. Mungkin tuh baik sih Pak pertanyaan untuk kami sekarang nih ya. Makasih Pak. Pada kesempatan kali ini saya telah berada di pemerintah pusat daerah, tepatnya di Kementerian Pertambangan dan Energi yang berlokasi di Pangkal Pinang. Tepat di samping saya telah ada Bapak Dodi selaku koordinator IT di pemerintahan daerah Kementerian Pertambangan dan Energi. Pak, kabarnya gimana Pak? Baik. Saya lancar ya Pak. Sebelum itu saya mungkin akan memperkenalkan penelitian yang kami angkat di sini Pak mengenai dampak dan penambangan timah yang ada di Lintas Timur, tepatnya di Pantai Takari. Tujuan kami mewawancara Bapak ialah untuk menggali informasi, nanti informasi tersebut akan menjadi data, acuan data di hasil dari kami Pak. Kemudian pertama-tama sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, mungkin izinkan saya Pak untuk memaparkan sedikit hasil penelitian kami, yaitu pertama kami menilai bahwa lahan bekas pertambangan timah yang ada di Pantai Takari memberikan dampak yang kuat terhadap eksistensi sekitar, contohnya seperti keamanan masyarakat dan lingkungan. Dan keamanan masyarakat yang saya maksudkan di sini ialah suatu kondisi atau keadaan masyarakat yang terbebas dari suatu ancaman Pak. Nah, banyak ancaman, kami survei bahwa kehadiran tambang timah ini mengancam ekonomi masyarakat Pak, seperti banyak penduduk sekitar yang beralih pekerjaan, utamanya yang seperti notabene nelayan, dikarenakan aktivitas masif penambangan timah di laut membuat hasil tangkapan mereka berkurang. Hasil mereka banyak yang berpindah atau beralih profesi dari nelayan menjadi penambangan timah ilegal Pak. Kemudian eksploitasi timah yang berlebihan dan terus-menerus yang disebabkan oleh penambangan timah ilegal ini tentu membuat kerusakan lingkungan Pak, dan mereka tentu tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut, justru menyediakan lahan bekas penambangan timah dengan kondisi yang porak-poranda. Nah Pak, menurut isu yang hasil yang kami lakukan, menurut peranggapan Bapak, bagaimana hadirnya pertambangan timah ini terhadap masyarakat dan lingkungan yang besar Pak? Oke, satu, berhubungan dengan kegiatan pertambangan untuk di timah itu sesuai dengan aturan yang sudah dijalankan, dan setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan diatur dia memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki
kegiatan penambangan yang sudah dikerjakan sesuai dengan peraturan yang ada, dari mulai yang sekarang ada Undang-Undang Nomor 3 2020, kemudian ada turunannya PP 96, dan juga sebelumnya ada lagi Permen 1827 yang Kepmen 1827 yang berhubungan dengan jenis bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan dan pemantauannya. Jadi setiap perusahaan itu punya tanggung jawab. Contohnya PT Timah dia pasti akan melakukan kewajibannya itu setelah dia menambang, dia akan melakukan kegiatan reklamasi. Untuk pasca tambangnya dia juga sudah disiapkan, ada dokumennya dan juga ada penempatannya, sehingga sebagai tanggung jawab dan sesuai regulasi yang ada. Yang berhubungan dengan berlebihan, sebenarnya kegiatan penambangan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, berarti dia tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam artian perencanaan mulai dari kegiatan eksplorasi, lokasi mana yang ada potensinya, dia akan melakukan kegiatan penambangan, sistemnya bagaimana, kemudian karena penambangan timah ini, potensi timah ini dia tidak sporadis, jadi dia membentuk suatu alur. Alur itu kalau secara teoritis berhubungan dengan ada namanya lembah purba atau sungai purba. Nah, disitulah alur-alur timah terendapkan yang secara alveol atau sekunder. Lokasi-lokasi yang ada sampai ke dari darat, source-nya atau sumbernya dari darat, dan sampai juga ke laut, yang dimana dulunya laut itu dia suatu daratan karena secara sejarah geologinya, sehingga daratan itu terlahiri oleh air laut. Itulah makanya ada potensi di laut ada timah. Kemudian dengan teknologi yang digunakan oleh timah, yaitu dengan menggunakan kapal isap, kemudian ada lagi menggunakan ponton, kemudian juga dengan masyarakat agak kreatifnya masyarakat menggunakan ponton-ponton yang salah di bawah 1 mil atau di lepas pantai, sehingga dia mendapatkan, karena cadangan-cadangan itu yang timah yang sekarang potensi itu banyak di pesisir sekarang. Itu yang sekarang makanya banyak PITI yang di yang ilegal. Nah, kalau yang ilegal itu bukan ranah kami sebagai inspektur tambang atau dari pemerintah, itu ranahnya sudah penegak hukum. Sehingga biasanya kalau namanya ilegal, dia tidak ada tanggung jawab berhubungan dengan lingkungannya. Kalau yang memiliki IUP, dan memiliki izin, yang memiliki yang sudah diberikan izin oleh pemerintah, itu pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan. Ya, itulah tugas saya sebagai tambang, untuk melakukan pengawasan berhubungan dengan kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan mulai dari eksplorasi, kemudian eksploitasi atau produksi, kemudian sampai penjualan, sampai juga nanti setelah dia pasca selesai melakukan kegiatan penambangan, yaitu melakukan reklamasi, jadi pengelolaan lingkungannya, kemudian sampai dengan pasca tambangnya. Pasca tambang itu di luar dari reklamasi juga bagaimana melakukan pemberdayaan, pengembangan masyarakat sekitarnya sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu ada namanya ring 1, ring 2, ring 3. Yang diutamakan ring 1. Ring 1 itu yang dimana yang terdampak langsung, yaitu dia dari pihak perusahaan punya tanggung jawabnya, ada namanya PPM, pemberdayaan pengembangan masyarakat. Nah, itulah tanggung jawabnya masyarakat. Makanya dengan adanya kegiatan penambangan, pasti kalau sesuai dengan mengikuti regulasi, sesuai dengan ikutin yang sudah disiapkan oleh pemerintah, peraturan itu, pasti masyarakat sekitarnya makmur. Kenapa makmur? Karena dampak dari penambangan itu pasti ada namanya efek dominonya, mulai dari dia logistiknya, mulai dari masyarakatnya, misalnya tenaga kerjanya, kemudian setelah efeknya juga nanti ada perusahaan tersebut memberikan kontribusi berhubungan dengan pemberdayaannya,
terhadap masyarakat atau lingkungan yang terdampak. Itu yang sejauh ini ya dilakukan oleh penambangan perusahaan penambangan, yang dimana kami sebagai pertama juga mengawasi agar setiap perusahaan mengikuti sesuai regulasi yang ada. Itu yang sudah kita jalankan. Nah, kemudian misalnya ada yang sudah kegiatan reklamasi sudah bagus, akhirnya ini oleh masyarakat tidak bertanggung jawab, karena dia menyediakan mungkin hanya dia sendiri atau kelompoknya, tapi tidak berpikir ke depan untuk anak cucu. Karena anak cucu juga kan kita siapkan juga hubungan kali lingkungan, jadi ya kan tidak hanya tapi juga mungkin setelah ini kan pasca timah ini kan mungkin dengan adanya mempersiapkan reklamasi pasca timah, sehingga kita punya anak cucu dia bisa berlangsung seperti ini. Ya, keuntungannya. Nah, itu yang kita juga mikirkan. Jadi salah satunya kalau seperti PT Timah, pihak perusahaan juga swasta juga sudah mulai mempersiapkan itu. Nah, itu yang mungkin saya bisa informasikan berhubungan dengan kegiatan penambangan yang ada. Kalau misalnya di Lintas Timur kok kondisinya tidak sesuai dengan harapan, dalam artian pihak masyarakat yang tidak bertanggung jawab itulah, oknum bertanggung itulah yang melakukannya. Tapi kalau misalnya pihak perusahaan pasti mengikuti regulasi yang ada. Kalau enggak pasti dia akan kena sanksi, karena ada sanksinya juga. Ada sesuai dengan nanti di Undang-Undang Nomor 3 yang terbaru, Undang-Undang Nomor 3 2020 yang berhubungan dengan kewajiban pihak si perusahaan. Kalau enggak, dia kalau misalnya tidak melakukan reklamasi, dia tidak melakukan reklamasi, dia kena pidana dan denda. Nah, itu yang tahun kemarin yang sebelumnya, undang-undang sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Tidak melakukan, ya lumayan juga kena pidananya, juga sanksi beberapa 100 M kalau nggak salah. Ya, jadi istilahnya pemerintah negara sudah mempersiapkan Anda mengambil kekayaan yang ada di Bangka atau di Indonesia, Anda juga harus bertanggung jawab berhubungan dengan pengelolaan dan pemantauannya lingkungannya. Itu yang bisa saya informasikan. Informasinya sangat lengkap ya Pak. Pertama Bapak bilang tadi masih terhadap kebijakan dan PT swasta yang bertanggung jawab terhadap kebijakan, dan penambang ilegal tidak ada kaitannya dengan yang telah dari regulasi tersebut. Ya, soalnya misalnya itu tinggal dilihat aja, nanti dia di Google ya untuk undang-undangnya, turunannya. Nanti kalau misalnya tuh WA saya ya, yang masalah pemberdayaan masyarakatnya itu di undang-undang peraturan nomor berapa, permen nomor berapa. Jadi sehingga dari mulai kegiatan penambangan secara teknis, secara lingkungan, sama kemudian dengan dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat itu, pemerintah sudah mempersiapkan regulasi. Oh iya Pak, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya terkait penambang ilegal ini. Apakah ada pencegahan dari pemerintah tersebut untuk melepaskan penambang ilegal yang tidak bertanggung jawab itu Pak? Jadi dari pemerintah, dari Dirjen Minerba ada regulasi masyarakat itu diakomodir dalam bentuk sekarang dalam bentuk mitra. Jadi masyarakat itu yang menambang itu di areal swasta atau di area PT Timah diakomodir dengan dia mengikuti ada namanya sebagai mitra. Nah, sebagai mitra nanti pada saat dia kegiatan penambangannya kita guidance, kita latih sehingga dia mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Dari mulai nanti pengawasannya sampai nanti setelah dia ini dari pihak karena hasil yang diberikan kepada pemilik iup secara langsung, pemilik iup tanggung jawab untuk memperbaiki lingkungannya. Itulah yang pemerintah sudah membantu masyarakat dalam bentuk kemitraan. Berarti secara langsung pemerintah tersebut merangkul masyarakat ya? Iya. Jadi bukan hanya yang skala besar, tapi yang skala kecil itu diakomodir dengan dia kemitraan, dan regulasi itu dipermudah, tidak dipersulit. Jadi dirangkul.
dan sudah dilaksanakan. Ya. Mungkin informasi yang sangat yang Bapak berikan kepada kami sama Bapak Pak, dan telah memberikan jawaban terbaik mungkin Pak. Ya, ya, itulah yang terbaik. Pemerintah sudah mempersiapkan untuk kegiatan pengembangan timah yang ada di Bangka Belitung. Jadi benar-benar terakomodir lah. Nah, sehingga yang lebih ideal itu sebenarnya karena dia hanya keinginan sesaat dan tidak memikirkan dampak setelahnya. Dia hanya yang memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. Kalau dia memikirkan ini, pemerintah yang bergabung dengan kemitraan, dari kemitraan itu sini yang bertanggung jawab si pemilik ini. Berarti itu ya Pak, kita agak sedikit lega ya terhadap penambangan timah ilegal ini ya, karena sudah ditetapkan kebijakan regulasi yang berlaku. Ya Pak, mungkin saja Pak wawancara singkat yang bisa kami berikan. Saya sangat terima kasih Pak karena Bapak sudah meluangkan waktunya yang sibuk sudah wawancara kami Pak. Ya, oke. Nanti kalau korban PA aja. Boleh ya. Pak, boleh. Nanti peraturan berapa? Sementara cari aja dulu di Google. Iya, yang lengkap kok. Google misalnya berurusan dengan peraturan pengembangan masyarakat di Minerba. Nah, di plan lagi punya nomor berapa? Ya. Oke Pak. Sip, oke. Oke sip.